Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musrianto SPD MSI. Saat ini sebagai dosen tetap di program studi konservasi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. Pada kesempatan ini saya akan membawakan mata kuliah sesuai dengan bidang kajian saya, yaitu rehabilitasi mangrove, lamun, dan terumbu karang. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi pada semester 2 dengan kode mata kuliah AAA.2.2.2.1.21 dengan bobot SKS 1 SKS teori. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah rehabilitasi ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang membahas konsep dasar rehabilitasi ekosistem pesisir yang meliputi penyebab degradasi ekosistem, konsep ekosistem karbon biru, dan kaitannya dengan perubahan iklim, serta prinsip-prinsip rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari tujuan, prinsip, tahapan, dan berbagai metode dalam rehabilitasi ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang, serta konsep dasar evaluasi sederhana pada kegiatan rehabilitasi ekosistem. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mengetahui konsep, faktor-faktor penyebab degradasi ekosistem pesisir, dan teknik rehabilitasinya. Capaian pembelajaran lulusan program studi konservasi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mengetahui konsep, faktor-faktor penyebab degradasi ekosistem, dan teknik rehabilitasinya. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 3, CPNK 1 yaitu mampu menjelaskan konsep degradasi ekosistem pesisir, karbon biru, dan kaitannya dengan perubahan iklim. Kemudian CPNK kedua yaitu mampu menjelaskan konsep rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir sebagai upaya pemulihan ekosistem. Dan ketiga CPNK 3 yaitu mampu menjelaskan teknik rehabilitasi mangrove, lamun, dan terumbu karang serta evaluasi secara sederhana sesuai prosedur. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 7. Yang pertama, degradasi ekosistem pesisir dan tantangan global. Kemudian yang kedua, konsep ekosistem biru dan perubahan iklim. Yang ketiga, konsep rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir. Keempat, teknik rehabilitasi mangrove. Yang kelima, teknik rehabilitasi lamun. Yang keenam, teknik rehabilitasi terumbu karang. Dan ketujuh, evaluasi rehabilitasi ekosistem. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menerapkan beberapa metode, yaitu yang pertama ceramah interaktif, yaitu dosen menyampaikan materi pembelajaran secara lisan kepada mahasiswa dengan menggunakan paparan presentasi maupun multimedia. Yang kedua yaitu metode tanya jawab, dosen dan mahasiswa melakukan dialog secara aktif, di mana dengan metode ini dapat mendorong mahasiswa lebih fokus, kemudian berani berpendapat, serta dapat mengukur sejauh mana materi diserap oleh mahasiswa. Yang ketiga, metode diskusi melalui komunikasi dua arah yang mengajak mahasiswa untuk bertukar pikiran mengenai topik yang sedang dipelajari, sehingga mahasiswa dapat lebih memahami materi secara mendalam. Dalam mengelola pembelajaran, saya menggunakan beberapa aplikasi. Di antaranya yaitu yang pertama Google Classroom. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola materi dan penugasan mahasiswa. Kemudian yang kedua aplikasi Quizzes. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pretest maupun post-test. Asesmen pembelajaran saya lakukan berpedoman pada peraturan Kepala Badan Riset Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
nomor 14 tahun 2019 tentang standar penilaian taruna pada Satuan Pendidikan Tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di mana untuk mata kuliah ini penilaian teori terdiri dari 20% tugas, ditambah dengan 40% ujian tengah semester, ditambah dengan 40% ujian akhir semester. Adapun kriteria kelulusan berdasarkan peraturan tersebut adalah sebagai berikut. Bagi peserta didik yang belum memenuhi ambang batas kelulusan, maka akan diberikan pendampingan, pembelajaran maupun ujian remedial. Setelah ini saya akan menyampaikan video terkait gambaran kondisi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Demikian pengantar video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan mata kuliah rehabilitasi mangrove, lamun dan terumbu karang. Saat ini kita akan fokus terkait dengan materi rehabilitasi terumbu karang. Ya, sebelumnya kalian sudah pelajari bagaimana melakukan rehabilitasi mangrove, kemudian bagaimana melakukan rehabilitasi terumbu karang. Sekarang kita fokus untuk rehabilitasi terumbu karang. Ya, sebelum kita mulai, di sini saya ada sedikit kuis, ya, pretest. Harapannya bisa diikuti dengan baik. Silakan dicek HP-nya masing-masing, ya. Cara joinnya, ini ada linknya. Oke, kemudian silakan masuk ke atas sampingnya 694973. Oke, silakan, sudah diakses semua. Silakan join di myquiz.com. Untuk passwordnya 694973. Dan di sini sudah 3 orang yang bergabung. Oke, langsung aja kita mulai. Ya, silakan dijawab pertanyaannya. Ya, semua sudah muncul di HP masing-masing kan? Silakan jawab. Maksud dari false and true itu, pertanyaan itu menurut kamu benar atau salah? Itu pilihan benar atau salah. Kalau menurut kamu pernyataannya itu benar, berarti kalian pilih true. Kalau salah, pilih false. Oke, sudah semua ya? Ya. Oke, kita lihat peringkatnya. Nah, peringkat pertama Lode Aprilia Mesani. Tepuk tangan. Yang berkecil hati, ini masih pretest, ya. Kalau yang banyak salah dan tidak mengapa, karena materinya baru akan kita pelajari di pertemuan ini. Kemudian kita lihat pertanyaan yang banyak salah itu di nomor 6. Metode transportasi sekarang dapat dilakukan pada lokasi yang masih mengalami penangkapan ikan dengan bom karena pertumbuhan ikan akan tumbuh lebih cepat. Ini apa? False. Ya. Oke, sudah selesai. Tahan. Oke, dari pertanyaan tadi, kira-kira pertanyaan apa yang paling susah? Terkait apa? Nomor berapa? Nomor 6 tadi ya? Ya, saya jadi Ya. Pernyataan true atau false terkait dengan rehabilitasi terumbu karang. Nah, sekarang kita akan belajar terkait materi tersebut. Ya. Nah, ini capaian pembelajaran. Jadi untuk pertemuan ini, ketika materi telah selesai dijelaskan, harapannya 4 poin ini bisa tercapai. Nah, capaian pembelajaran pertama itu Taruna mampu menjelaskan pengertian rehabilitasi terumbu karang. Ya, tadi ada juga pertanyaan terkait itu ya. Nah, kemudian yang kedua, Taruna mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan terumbu karang. Ya, nanti kalian bisa jelaskan itu. Kemudian Taruna memahami metode-metode rehabilitasi terumbu karang. Kalau ekosistem terumbu karangnya rusak, berarti
kita harus melakukan rehabilitasi. Ada beberapa metode rehabilitasi yang akan sebentar kita bahas bersama. Kemudian yang keempat, mengetahui prosedur. Bagaimana prosedur yang dilakukan untuk melakukan kegiatan transplantasi terumbu karang. Oke. Sekarang kita masuk ke pentingnya ekosistem terumbu karang. Mengapa terumbu karang itu penting? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya, silakan. Terumbu karang itu kenapa penting? Karena sebagai tempat tinggalnya hewan-hewan seperti ikan atau biota laut yang lebih kecil. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi benar ya, salah satu fungsi terumbu karang adalah sebagai habitat dari beberapa biota maupun ikan karang. Ya, ada lagi yang lain? Oke, mengapa terumbu karang ini penting? Sebenarnya lebih ke fungsi ekologis dari terumbu karang. Tadi salah satunya sebagai habitat ataupun tempat tinggal beberapa biota maupun ikan karang. Kemudian yang kedua, mencegah abrasi di pantai. Ya. Kemudian yang ketiga, terumbu karang ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk diving maupun snorkeling. Kemudian di bidang farmasi, terumbu karang juga ini dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Oke, jadi menurut penelitian bahwa ternyata dalam skala global terumbu karang ini dia memiliki nilai ekonomi. Maksud nilai ekonomi ini adalah kalau misalnya kita punya HP iPhone dan Oppo, pasti perlakuan kita beda terhadap kedua HP tersebut, karena kita tahu nilai harga HP tersebut atau nilai ekonominya dari barang itu. Begitu pula terumbu karang. Kalau kita tahu nilai ekonominya, berarti perlakuan kita terhadap terumbu karang pasti akan berbeda, baik itu dalam hal menjaganya, merawatnya, maupun melindungi ekosistem terumbu karang supaya tidak rusak. Ini ada risetnya, berdasarkan penelitian dari Yong, bahwa nilai ekonomi total barang jasa yang dihasilkan oleh terumbu karang diperkirakan 375 miliar US dollar. Ini US dollar ini. 375 miliar saja, lumayan banyak kan? Adakah HP yang harganya 375 miliar? Tidak ada kan? Ini terumbu karang secara global 375 miliar US dollar per tahun. Hasil dari jasa kayak misalnya tadi tempat wisata, orang berwisata di situ, pasti kan ada nilai ekonomi yang didapatkan. Oke, ada perputaran ekonomi di situ. Selain itu dia sebagai menyediakan sumber pangan misalnya dalam hal terkait dengan ikan-ikan ekonomis yang ada di terumbu karang. Misalnya ikan apa? Ikan sunu, ikan kerapu, lobster. Ya, itu nilai ekonominya cukup tinggi tuh. Seperti itu. Kemudian ini dari sektor rekreasi disebutkan, kemudian jasa perlindungan pantai dan produksi makanan. Kalau makanan tadi lebih ke perikanan. Apa yang dihasilkan oleh terumbu karang, kayak misalnya ikan-ikan ekonomis, itu lebih ke produksi makanan. Perlindungan pantai, tadi dia mencegah terjadinya erosi maupun abrasi di pantai. Kalau misalnya terjadi erosi, abrasi tanpa ada terumbu karang, itu biaya untuk membangun ataupun perbaikan itu lebih mahal. Itulah yang dikatakan kenapa terumbu karang ini punya nilai jasa dari sisi ekonomi, khususnya terkait dengan perlindungan. Berarti terumbu karang ini sangat penting sekali ya. Karena nilainya cukup besar, 375 miliar US dollar lagi. Sekarang dolar kurang lebih 16.000. Coba dikali berapa ribu triliun itu? Berapa? 6.000 triliun. Oke, kita lanjut. Terkait dengan apa saja yang menjadi ancaman bagi terumbu karang. Ada yang tahu? Ancaman apa saja bagi terumbu karang? Ya, silakan. Menyuruh Pak, kadang itu kalau nelayan atau yang penyuruh itu mencari-cari kerang,
menjalankan karang, Pak. Oke, salah satunya itu, ya, kegiatan menyuluh yang dia tidak memperhatikan terumbu karang di sekitarnya, menginjak karang, karangnya patah, lalu mati. Apalagi ancaman yang lain? Ya, Joko. Nelayan yang suka bom. Nelayan yang menangkap ikan menggunakan bom. Itu ancaman terbesar bagi terumbu karang. Ya, ada lagi? Perubahan iklim. Itu faktor alam yang menyebabkan bisa pemutihan terumbu karang atau yang namanya terumbu karang menjadi mati, ya bleaching. Ya. Oke, sekarang di sini saya punya kertas. Ya. Nah, silakan kalian tulis. Silakan dibagi ke temannya. Silakan kalian tulis kegiatan ataupun aktivitas manusia yang ada di sekitar kalian yang dia merusak terumbu karang. Jangan tulis di kertas itu. Apa yang pernah kalian temui di kegiatan sehari-hari ataupun di lingkungan tempat tinggal kalian. Kegiatan apa yang dilakukan oleh manusia yang kegiatan itu dia merusak terumbu karang. Nah, silakan kalian isi di situ. Khususnya di sekitar kalian, kegiatan yang merusak terumbu karang. Yang pernah lihat, pernah dengar dari masyarakat sekitar, ataupun yang masih dilakukan, khususnya di tempat tinggal kalian masing-masing. Silakan diisi. Jika kalian sudah isi, silakan tempelkan di papan ini. Oke, silakan ditulis ya. Ya. Setelah diisi baru tempel di papan ini. Saya kasih waktu 2 menit ya. Oke, yang sudah silakan tempel di papan. Jangan terlalu banyak diisi. Singkat padat jelas. Poin-poinnya saja. Silakan tempelkan sini ya. Oke, yang lain. Kami tidak kan? Maksudnya Pak, ini apakah harus ada di lingkungan? Tapi kan lingkungan bukan di tersebut Pak. Di lingkungan sekitar ataupun informasi sekitar Wakatobi ini silakan diisi. Oke, yang lain. Oke, silakan tempel di sini ya. Ferdi, kosong Ferdi. Ya. Oke, yang lain. Singkat padat dan jelas saja. Nah, betul. Oi. Yang kosong itu ngapain ya? Ada lagi? Nah, silakan. Oke, baik. Di sini kalian sudah tulis beberapa aktivitas yang kalian temukan di sekitar maupun berdasarkan informasi yang kalian tahu bahwa aktivitas itu dia merusak terumbu karang. Oke. Di sini ada membuang sampah plastik ke laut. Ya, betul ya? Oke, ini sering lihat ya? Iya Pak. Oke. Kemudian, ini sama membuang sampah. Kemudian melakukan pengepungan ikan. Ini siapa yang pengepungan ikan ini? Coba coba tangan. Jonathan yang bukan. Di mana biasanya ditemukan atau didengar infonya? Iya Pak, di Mola Pak. Di Mola ya? Iya, satu-satu Oke. Alhamdulillah. Juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata itu bukan hanya merusak terumbu karang, tapi berbahaya juga bagi manusia, bagi nelayan. Oke, kemudian ini menyelam malam, mengebom.
ini sama menyelam makan malam ya, kayak tadi ya. Ya. Dia kakinya menginjak ataupun mematahkan terumbu karang. Ini juga bom jangkar. Ini sering ini biasanya, apalagi di sini di Wakatobi, kapal wisatawan yang mau menyelam ataupun mau snorkeling, biasanya mereka buang jangkar itu sembarang. Ya, pada saat ditarik itu mereka nggak tahu bahwa itu dia kait di terumbu karang, sehingga patahlah terumbu karang di situ. Bom ikan, nah ini juga bom, melakukan bom dan bius. Jadi inilah beberapa aktivitas manusia yang ternyata mereka mungkin tidak sadari itu dapat merusak terumbu karang. Kita saksikan di slide ini. Oke, jadi untuk ancaman terumbu karang di sini saya bagi, ya, seperti apa yang sudah kalian tulis itu sudah jelas itu di situ. Yang mana untuk tingkah laku manusia dikategorikan sebagai antropogenik. Ya, antropogenik itu merupakan kegiatan dari manusia. Kemudian yang kedua yang alami. Jadi ada ancaman secara alami, ada ancaman dari aktivitas manusia. Untuk aktivitas manusia, penambangan karang, sedimentasi, pengepungan ikan. Ini seperti yang kalian sudah tulis di papan ini. Seperti itu ya, berarti sudah tahu semua ini terkait dengan aktivitas yang dapat merusak ekosistem terumbu karang. Ada tertabak kapal, penyelam ataupun jangkar. Jadi orang yang menyelam yang menggunakan fins itu, kadang dia misal dia snorkeling, kecapean, cari tempat untuk berpijak, dan dia berdiri itu di terumbu karang. Tidak tahu ujung-ujung finsnya itu sudah mengenai terumbu karang sehingga terumbu karang di situ patah. Kemudian yang alami ada pemanasan global. Ini pemanasan global ini karena untuk adanya peningkatan panas di suhu bumi. Kayaknya sekarang sudah terjadi ini pemanasan global. Kalau dulu kita SMA itu suhu ruangan 26-27 derajat. Sekarang bahkan 30-31. Ya. Coba kalian rasa. Saya rasa sekarang ini suhunya semakin naik. Itu akibat pemanasan global. Kemudian pengasaman laut, tsunami, ada pemangsa, biota pemangsa ini bintang laut berduri, dia memangsa polip-polip terumbu karang. Kemudian akibat penyakit. Oke, ini gambarnya. Jadi yang gambar pertama itu akibat bom, kemudian yang gambar kedua akibat pemutih karang secara alami. Kemudian ini restorasi terumbu karang, ada beberapa metode. Yang pertama itu ada terumbu buatan, ini namanya restorasi aktif, ada transplantasi karang. Kemudian ada juga restorasi pasif. Pasif ini maksudnya tidak ada campur tangan dari manusia. Contohnya rekrutmen alami sama reproduksi seksual. Oke, ini saya sampaikan beberapa hasil penelitian dalam kegiatan restorasi ataupun rehabilitasi itu ada 2 tahapan yang mesti dilakukan, khususnya rehabilitasi terumbu karang. Ada 2 tahapan. Yang pertama itu kita buat dulu fase untuk bibit karangnya atau nursery phase. Yang gambar ini ya. Yang gambar ini. Ini fase pertama. Kita buat dulu bibit untuk kegiatan transplantasi terumbu karang, namanya nursery phase. Ini pakai metode coral tree, ya. Kenapa ini perlu? Supaya nanti ketika kita lakukan rehabilitasi terumbu karang, misal kita mau transplantasi, bibitnya itu tidak kita ambil lagi dari alam. Nah, kita tinggal ambil dari bibit karang yang ada di metode coral tree ini. Nah itu, supaya dia berkelanjutan. Paham ya? Nampak. Ya. Kemudian setelah bibitnya sudah tumbuh, barulah kita lakukan transplantasi terumbu karang. Ini banyak metodenya juga. Anda bisa sebutkan salah satunya? Web spider. Salah satu metode transplantasi.
Selain itu ada juga metode transplantasi menggunakan pipa yang berbentuk rak. Nah, itu juga salah satu metode juga. Ada juga yang berbentuk meja. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Ini beberapa teknik dalam pemulihan ekosistem terumbu karang. Misalnya ada transplantasi karang, ada kita buat terumbu buatan. Ini biasanya namanya reef wall atau reef tag. Kemudian ada kita namakan kita buat bayrok. Bayrok ini kita bantu dengan menggunakan arus listrik lemah, sehingga itu bisa memicu terumbu karangnya bisa tumbuh lebih cepat. Kemudian ada yang namanya coral tree nursery. Ini beberapa teknik dalam pemulihan ekosistem terumbu karang ataupun rehabilitasi. Oke, jika sudah paham, selanjutnya tugas. Nah, ini tugasnya, silakan kalian kerjakan. Ya, tugasnya itu mencari referensi ataupun materi terkait 4 metode rehabilitasi terumbu karang yang digunakan di Indonesia. Dari 4 metode itu kalian rangkum, kemudian kalian tuliskan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Ya, paham ya coba ya? Ya, tugasnya dikumpulkan di minggu depan. Nanti saya akan upload di Google Classroom. Silakan dilihat deadline-nya kapan. Nanti kalian upload tugasnya di Google Classroom juga. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, jika sudah cukup, sebelum saya tutup kelas ini, saya lakukan post test. Silakan disiapkan kelengkapannya. Oke, silakan bergabung. Di link tadi, joinmyquiz.com. Silakan bergabung. Oke, kita belajar. Silakan. Oke, sudah semua ya. Sekarang kita saksikan siapa yang paling tinggi. Survei membuktikan. Lestari Apri Bude Arni. Nah, tangan dulu. Adanya nanti. Oke, baik, taruna-taruni sekalian, untuk pertemuan kita di hari ini cukup sekian, ya. Harapannya nanti terkait materinya dipelajari kembali, karena nanti akan menjadi bahan untuk ujian kalian. Kemudian tugasnya diselesaikan. Ya. Demikian perkuliahan hari ini. Saya akhiri, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.